Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riko Febrian dan teman kelompok saya. Muhammad Alif Ramadhani. Nah, di sini kami akan mewawancarai seorang teknopreneurship sehubung dengan tugas yang diberikan oleh Bu Faiz dari Matkul Teknopreneurship. Di sini sudah ada dengan siapa? Ya, halo ya teman-teman. Nama saya Muhammad Hadan Jalbi. Oke, bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda dan usaha apa yang Anda geluti? Oh ya, untuk saat ini saya statusnya masih sebagai mahasiswa ya. Yang kebetulan saya juga salah satu owner atau yang membangun usaha di bidang F&B ya. Jadi saya itu membuka usaha kafe di sini. Seperti itu. Oh, kafe. Oke. Apa nama kafenya itu dan kenapa nama kafenya itu tersebut? Kalau untuk nama kafenya itu saya menamakan Sansiurde ya. Kalau ditanya kenapa Oh, namanya Sansiurde itu, jadi kita itu sans itu kan adalah apa namanya keplesetan dari kata santai gitu ya. iya, Dan santai. Yorde itu hari kamu, jadi mungkin bisa diartikan sebagai santaikanlah hari kamu gitulah. Enjoy Oh, aja, iya, enjoy. bisa. Seperti itu Iya, untuk iya. kafe. Oke. Selanjutnya, kapan pertama kali tertarik dengan usaha kafe ini? Kalau untuk usaha kafe sebenarnya bisa dibilang tahun 2019-18 ya, itu pada zaman sebelum COVID Oh, kayak gitu. iya. Nah, untuk kenapa saya bisa tertarik dalam ke usaha kafe itu, ya kebetulan saya ini emang punya beberapa teman lah yang sering nongkrong di mana-mana, dan saya juga kepikiran kalau kayaknya ya biasanya setiap tongkrongan pasti pernah berpikir pengen bikin base camp untuk tongkrongan masing-masing kan. Jadi mungkin saya di situ berpikir kayaknya oke juga nih kalau semisal buka kafe sebagai tempat naungan buat teman-teman nongkrong gitu loh. Oh, Jadi iya, saya iya. tertarik lah untuk kafe di sini gitu. Oke, selanjutnya pengalaman atau pendidikan yang membantu Anda memulai kafe ini apa? Apa dari SMA atau dari mana? Kalau untuk pengalaman dan pendidikan sih eh dari SMA sih ya. Tapi kebetulan di SMA saya nggak ada pelajaran atau apapun yang mengenai kafe. Mungkin pada saat itu apa namanya, ini berawal dari tugas-tugas di sekolah ya. Saya disuruh Oh, membuat untuk kelompok untuk berjualan ya. Situlah saya berpikir coba saya apa namanya membuat sebuah minuman yang unik lalu saya jual. Apakah apa minum sorry minuman itu akhirnya saya coba bikin bersama teman-teman saya dan saya jual, alhamdulillah laku. Dari situlah sebenarnya awal mulanya dari Sansone itu dari situ. Dulu itu namanya Sanswater ya. Dari situ oh, Sanswater. Iya, dulu namanya Tanpa. Sanswater. Itu dulu banget sebelum ada kafe. Jadi emang kita dulu tuh cuma jualan minuman botolan. Minuman botolan yang Oh, awalnya kita taruh-taruh di bazar, kita taruh-taruh di event-event kita jualan. Nah, dari situ kita coba coba luaskan, lah kita masukin ke toko-toko retail, kita masukin ke sekolah-sekolah. Nah, dari situ. Jadi kalau untuk oke. pengalaman pendidikan dari sekolah sendiri sih paling gitu aja. Selanjutnya, apa yang memotivasi Anda membuka kafe? Ada dukungan dari keluarga atau gimana? Nah, kalau buka kafe tadi motivasi kurang lebih sama ya, sama yang tadi di awal saya bilang dari teman-teman juga Oh, sih. Ya, dari teman-teman. Nah, jadi alurnya itu ketika saya udah jualan minuman botolan itu, teman-teman pun kan pada nyoba dan rasanya enak ya. Rasanya enak, mereka
beli terus ya kan. Itu juga salah satu pendukung saya. Yang tadi saya bilang saya pengen nongkrong tapi nggak ada base camp. Akhirnya cobalah saya buka kafe. Saya memberanikan diri buka kafe dengan jual minuman yang awalnya masih botolan itu. Lalu kita coba bikin Oh, offline store-nya begitu. Jadi kafe di situ. Untuk tempat oke. nongkrong aja sih sebenarnya. Oh, tempat nongkrong ya sama teman-teman gitu ya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya cara milih lokasinya gimana dan konsepnya apa gitu. Untuk memilih lokasi sih, untuk awal-awal kita karena dengan budget yang nggak banyak, kita nggak bisa yang namanya di pinggir jalan atau gimana. Lokasi akhirnya Iya. kita cari yang agak strategis mungkin di tempat yang agak ramai. Di mana tempat itu di sini itu emang ada satu jalan, di situ banyak dagangan, ya entah itu cilok, jus dan lain-lain macam-macam itu banyak. Hmm. Untuk awal-awal kami mencoba buka di halaman rumah orang. Jadi kita sewa halaman rumah orang Oh, tersebut, kita jadikan kafe itu untuk kafe yang pertama sebelum pindah ke sini. Jadi untuk tempat kita emang cari tempat yang ramai ya di mana sore hari atau malam hari orang tuh iya. masih pada jajan di situ, mungkin bisa mampir. Akhirnya kita menariknya lewat situ kayak gitu. Oke. Nah, ini modalnya dari mana nih awalnya? Apa dari keluarga atau dari mana? Untuk modal pertama kita emang dari tabungan ya awal banget yang dulu masih jual botolan tuh emang dari tabungan. Ya dibantu Oh, oleh keluarga sedikit-sedikit. Namun kita tabung terus-terus dari hasil jualan dan hasil penjualan tersebut kita pakai untuk buka kafe. Dan tentu itu memang nggak banyak. Akhirnya kita juga ya ngajuin beberapa pinjaman lah untuk buka kafe. Karena emang butuh modal yang besar. oke. Sebenarnya apa yang membuat kafe Anda tuh berbeda dari kafe-kafe yang lainnya yang ada di sekitar situ? Gimana? Yang buat beda dari Sansyordi dengan yang lain itu kita kita menjual harga yang murah dan rasa yang enak. Karena setelah saya bandingkan ya, maksudnya saya bandingkan dengan saya juga nggak nongkrong kok ke kopi shop lain dimanapun saya nongkrong dengan harga yang mungkin di kopi shop lain itu untuk kopi itu range harganya di 20.000 paling murah ya sampai 30-40 ribu. Nah di sini kita dengan harga yang masih belasan ribu paling mahal pun tidak sampai 30.000 itu kita sudah bisa menjual dengan rasa yang tidak jauh beda bahkan bisa dibilang lebih enak menurut saya pribadi ya gitu. Dan Oke. juga kita di sini yang bikin beda itu kita juga tidak ada yang jadi permasalahan rakyat Indonesia kan kadang kalau mau nongkrong tapi ada tukang parkir tuh males ya. Di sini kita nggak ada tukang parkir, parkir Ya. gratis ya. Di situ Oh, kita juga gratis. menyediakan wifi, mungkin wifi di mana aja ada ya. Di sini juga kita ada indoornya AC dan kebetulan di ruangan indoor itu kita bisa vape ya. Tapi kita udah nggak boleh smoking, paling vape aja. Kita juga ada vape store-nya itu yang membedakan dari kompetitor lain. Oke. Selanjutnya strategi apa yang dilakukan oleh Sun Your Day ini? Apa dari media sosial apa dari mana? Untuk awalnya mungkin kita dari mulut ke mulut ya, mulut ke mulut dari teman ke teman ke teman ke teman ke teman ke teman, lalu akhirnya Ya. banyak yang nongkrong di sini. Setelah itu kita juga harus mengembangkan karena kalau cuma kabar angin atau mulut ke mulut itu saya yakin nggak bakal bertahan lama gitu kan. Kita juga Iya. melakukan pemasaran pemasaran di TikTok dan di IG ya, melalui konten-konten yang menarik kita pasarkan dengan segala cara ya di IG dan TikTok. Kita mungkin fokus di media sosial di dua itu aja karena saya yakin Hmm. eh, mungkin kalau untuk platform yang lain kita bakal bisa lakukan tapi bertahap. Kita untuk awalnya masih di IG dan di TikTok aja kayak gitu. Kita juga Oke. kebetulan berjualan di ini juga di Gojek, ya, GoFood ya, GoFood, GrabFood, ya, ShopeeFood kita juga masukin untuk apa? Untuk menjangkau eh, pasar yang lebih luas lagi karena
Gak semua orang itu pengen ngopi tapi datang kopi shop, mungkin dia bisa langsung pesen di Gojek aja. Oh. Oke. Oke, untuk lokasi kafenya ada di mana nih? Kalau untuk lokasi kafenya sih sekarang kita ada di Jakarta Selatan ya, ada di Jalan Mampang Perapatan. Seperti itu. Apa ada cabang lain? Kalau untuk cabang kita belum ada, jadi kita hanya fokus di satu pusat ini dulu aja. Mungkin kalau untuk cabang, Oke. insya Allah tahun depan bakal ada. Amin, amin. Amin ya, Amin, doain aja amin. ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Alif. Oke, selanjutnya tadi kurang lebih mungkin 5 tahun ya dalam menjalankan usaha. Pernah mengalami apa tantangan-tantangan terberat mungkin? Tantangan-tantangan berat gitu. Kalau tantangan terberat sih sejauh ini ya, itu paling berat di COVID sih. Pada saat Wih, tahun 2020 itu pas COVID lagi awal-awalnya yang libur 2 minggu, terus selama PPKM itu paling berat. Kenapa? Karena pertama kita nggak boleh buka sama sekali oleh pemerintah, ya. Sedangkan Iya, sewa tempat atau kontrak tempat itu tetap berlanjut seperti itu, dan juga gaji karyawan pun tetap berlanjut. Nah, di situ yang kita buat agak susah. Kenapa? Karena pemasukan nggak ada tapi pengeluaran banyak. nombok Kayak ya, gitu. nombok. iya. Iya, COVID paling kacau sih, paling kacau COVID itu. Nah, untuk cara ngatasinnya tuh gimana tuh kalau pas kemarin? Untuk cara ngatasinnya, kemarin sih kita bisa dibilang agak bandel ya. Jadi kita nggak selalu tutup. Mungkin kita buka diem-diem juga. Ya kenapa? Karena ya Hmm. nggak bukannya pengen melanggar sih, tapi emang butuh gitu. Karena kita Iya, bakal harus ada bayar, pemasukan ya. iya Iya. harus ada masukan, kita bayar karyawan juga, kita bayar sewa kontrak tetap lanjut. Mungkin kalau seandainya itu semua pembayarannya pengeluarannya tidak berlanjut, mungkin saya bakal yaudah tutup aja nggak masalah gitu. Tapi karena pembayaran pengeluaran itu tetap berlanjut, ya kalau pemasukannya berhenti kan susah. Akhirnya kita buka lah diam-diam. Mungkin Iya. caranya itu kita buka diam-diamnya, tapi nggak diem-diem banget sih. Maksudnya kayak kita buka tapi tetap harus berjarak, semua karyawan kita wajibkan pakai masker, Oh, pakai berarti di sana ada antiseptik apa segala macam, Iya. itu banyak disinfektan ya namanya ya. Iya, Lalu disinfektan. iya. pembatasan penjarakan itu juga kita Iya. atur, tetap atur, tapi mungkin itu kan dibatasin setelah 2 minggu itu kan ada pembatasan puncak kalau nggak salah sampai jam 10 malam gitu. Nah setelah itu pun kita juga tetap Hmm. mungkin kalau yang masih mau nongkrong kita himbau juga untuk tidak terlalu berisik biar tidak mengganggu warga yang lain sih. Oke. Nah, selanjutnya tuh dari 5 tahun itu ada nggak sih momen yang paling membanggakan kayak wah nih usaha gue sukses nih bisa ngasilin duit gitu loh dalam 5 tahun itu. Kalau yang paling membanggakan sih itu bisa dibilang survive dari COVID itu sih. Susah soalnya Oh, COVID Iya, itu. iya. karena di situ akhirnya dengan kita awalnya sempat di apa namanya ditutup, di situ sempat ditutup apa sih, disegel sama Polisi. polisi. Pernah, iya pernah disegel Buset. juga Oh, pernah. karena waktu itu emang melebihi kapasitas ya, karena pada zaman PPKM kan kapasitas akhirnya Iya. ditutup. Ya di situ kita bangganya masih bisa survive sampai sekarang gitu, dan alhamdulillah makin rame ya. Terutama sih kalau untuk selama berjalannya kafe, yang paling bangga itu paling di tadi survive-nya dari COVID, sama kalau yang kesehariannya paling pas bulan puasa sih. Karena pada bulan puasa Oh, itu alhamdulillah di sini makin ramai karena orang pada bisa buat bukber ya, acara-acara bukber. Kita juga bikin iya. menu-menu bukber tuh ya dengan harga terjangkau biar makin ramai aja gitu. Banyak anak sekolah-sekolah yang itu ya yang membanggakan dari sini. Oke, seperti selanjutnya ada nggak sih tips-tips buat bagi calon pengusaha terutama pengusaha muda nih buat menjalankan usaha gitu. Tips ya, kalau untuk tips orang yang mulai usaha mungkin bisa dilihat dari visi misinya ya. Kalian harus punya visi misi yang jelas ya, maksudnya tujuan kalian tuh harus jelas.
Jadi kalau misal emang kalian emang buka kafe cuma karena gabut, ujung-ujungnya pasti nggak ada misi dan visi yang jelas, yang ujung-ujungnya bakal berantakan gitu. Jadi kalian emang harus punya visi misi yang jelas. Lalu kalian juga harus punya kemauan untuk belajar dan adaptasi. Ya. Karena buka usaha itu nggak semudah yang kalian pikir. Mungkin ya nggak semudah yang dipikirkan gitu. Mungkin kayak cuma ngeluarin duit, bayar karyawan, bayar ini, selesai. Enggak. Oh, Karena kita harus ya belajar juga dan mengadaptasi juga karena karyawan banyak orang itu beda-beda dan juga kita harus beradaptasi dengan yang namanya kerugian. Nah, juga kita harus punya relasi atau mungkin kita kalau mungkin nggak punya relasi kita harus bisa membangun relasi ya atau ya dengan relasi itu kita bisa collab-collab ya. Kita bisa nyari investor ya kan. Kita bisa collab-collab sama brand-brand lain untuk membantu promosi usaha kita. Harus mau sih kayak gitu. Kalau nggak mau jalan sih kayak gitu. Oke iya. sih. Susah pasti jalan ya kalau nggak gitu. Iya betul. Iya. Kayak mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya. Ada pesan terakhir nggak nih buat ke audiens gitu kan penonton kita yang mungkin masih banyak yang anak muda. Oh, kalau buat anak muda ya. Kalau buat anak muda sih biasanya orang pada takut gini. Pesan dari saya buat anak-anak muda di luar sana, mungkin yang pengen bangun usaha atau apapun itu, jangan takut sama kerugian ataupun kegagalan. Karena kerugian dan kegagalan lah yang akan membuat kita menjadi pengusaha yang sukses. Ya, karena tanpa dua itu kita nggak bakal belajar. Jadi kita nggak bakal sukses dari situ. Gitu. Itu aja. Oke. Mungkin sekian dulu ya untuk episode kali ini. Jadi terima kasih untuk sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan bisa memotivasi kalian para anak muda atau kita para anak muda untuk berani berbisnis walaupun kita nih masih di umur yang sangat muda. Jangan lupa like, komen, dan Iya. subscribe channel kita dan bagikan ke teman-teman atau kerabat di seluruh dunia kalian supaya makin banyak yang mendapatkan insight seru setiap minggunya. See you on the next video. Selanjutnya untuk ide bisnis tadi setelah wawancara kita terbesit untuk membuat sebuah ide bisnis yaitu Eco Cafe Connect. Itu sebuah kafe dengan konsep keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas lokal. Jadi di sini ada beberapa key point dari konsepnya. Yang pertama ada konsep zero waste, yaitu kafenya kita itu akan beroperasi dengan prinsip minimalisasi limbah menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti sedotan berbahan kertas atau besi mungkin atau dan lain-lain, dan sistem pengelolaan sampah terpadu. Selanjutnya ada kopi kita dan bahan-bahan lainnya itu kita menggunakan kopi lokal, bermitra langsung dengan petani kopi lokal untuk mendapatkan biji kopi berkualitas dengan harga yang adil, menu makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan dari produsen lokal. Jadi kita menggunakan semuanya itu produk lokal. Selanjutnya kita akan menyediakan ruang coworking fleksibel. Jadi buat para pekerja untuk WFC, work from cafe, kita bisa melakukan kerjaannya di cafe kita. Selanjutnya ada workshop berkelanjutan. Kita misalkan menyelenggarakan workshop reguler tentang barista, pengolahan kopi, masak sehat, dan praktik keberlanjutan untuk membangun komunitas yang loyal. Mungkin bisa diadakan setiap seminggu sekali. Selanjutnya kita akan membuat aplikasi pendukung. Jadi kita aplikasi untuk memesan makanan dan minuman atau memesan tempat coworking dan program loyalitas atau membership yang mengintegrasikan kegiatan keberlanjutan. Selanjutnya, apa sih membedakan kita dari kafe-kafe lain? Yaitu setiap pembelian produk kita akan menyisikan persentase tertentu untuk program penanaman pohon dan pemberdayaan petani kopi lokal. Selanjutnya kita di sini ada sistem bring your own container dengan diskon khusus untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Jadi misalkan customer bisa membawa mungkin tumbler untuk kopinya atau minuman diantar. Dan yang ketiga, menu kita itu berubah secara musiman. Jadi ada beberapa menu yang seasonal atau musiman, jadi menyesuaikan dengan ketersediaan bahan lokal untuk memastikan kesegaran dan mendukung ekonomi lokal. Selanjutnya kita akan membuka program intern atau magang untuk anak muda yang ingin belajar tentang bisnis kafe, barista, dan kepedulian lingkungan. Mungkin di sini kita ada strategi awal. Di sini kita akan memulai dengan skala kecil, namun konsep yang kuat dan jelas. Jadi kita tidak akan langsung bikin kafe gede-gede, kita bikin dalam yang kecil dulu. Selanjutnya kita build community dulu melalui sosmed.
dan kegiatan workshop sebelum membuka visi cafe. Selanjutnya kita harus cari lokasi strategis di area dengan padat penduduk seperti mungkin populasi mahasiswa dan pekerja profesional. Lalu kita menjalin kemitraan dengan komunitas lingkungan dan petani lokal untuk memperkuat konsep. Dan terakhir kita menggunakan sistem PO dan langganan atau membership untuk memastikan arus kas di awal bisnis. Mungkin sekian untuk ide bisnis setelah wawancara tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.